Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferry Lutfi dari Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjelaskan atau akan mereview jurnal yang menjadi tugas saya di UTS dari Bapak dosen saya, Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, Skom Mkom, di mata kuliah Sistem Operasi. Oke, langsung saja. Review jurnal yang pertama adalah ada dua jurnal yang saya review. Yang jurnal pertama adalah dengan judul Keamanan HTTP dan HTTPS berbasis web menggunakan sistem operasi kali Linux. Jurnal yang saya ambil adalah dari Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika atau Komputa, volume 4, nomor 2, tahun 2015. Penulisnya adalah Azan Abdul Zabar dan Fahmi Novianto. Ini saya sendiri, tanggal 22 Desember 2024. Yang melatar belakangnya adalah aspek keamanan dalam komunikasi melalui jaringan komputer yang menjadi sangat penting dan banyak pertukaran informasi. Transaksi aktivitas tinggi yang dilakukan internet seperti menyimpan data dan data rahasia atau informasi penting lainnya. Hal ini menjadikan internet sebagai media yang rentan terhadap serangan karena banyaknya celah keamanan yang memungkinkan seseorang mengetahui informasi datanya. Karena itu, jurnal ini membahas beberapa kelemahan yang ada di internet khususnya pada website dan membandingkan dengan HTTP atau dan HTTPS. Tujuan dari penelitian adalah untuk membahas perbandingan keamanan antara HTTP dan HTTPS. Penelitian ini dilakukan karena banyaknya pengguna yang masih belum menyadari tentang pentingnya keamanan sistem informasi. Metode yang di penelitian yang dipakai adalah metode yang digunakan adalah eksperimen dengan memanfaatkan kemampuan Wireshark untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas jaringan pada tingkat paket data dengan menjadikan laptop sebagai hotspot. Lalu lintas antara smartphone dan internet melewati laptop memungkinkan Wireshark untuk merekam dan menganalisisnya. Fokus analisisnya adalah pada protokol-protokol yang tidak terenkripsi seperti HTTP, UDP, dan TCP untuk mengamati detail komunikasi jaringan yang tidak terjadi. Masalah diangkat adalah ada empat, sorry, masalah diangkat ada dua, yaitu satu yang pertama adalah banyak pertukaran informasi, transaksi, dan tingginya aktivitas yang dilakukan pada jaringan internet, seperti menyimpan data, baik itu pribadi ataupun rahasia, ataupun informasi penting lain yang terkadang membuat pengguna internet lupa bahwa informasi yang di internet sebenarnya bersifat umum dan terbuka. Hal ini menjadikan internet sebagai suatu sarana media yang rentan terhadap serangan karena banyak lubang keamanan yang memungkinkan seseorang dapat mengetahui informasi data. Yang kedua adalah banyaknya pengguna yang masih belum menyadari tentang pentingnya keamanan sistem informasi, menjadikan hal ini sebagai salah satu alasan penulisan jurnal ini. Dan hasil dan manfaat dari penelitian adalah ada satu, tiga, empat, ada empat. Yang pertama adalah HTTP lebih rentan terhadap sniffing dibandingkan dengan HTTPS karena HTTP tidak menggunakan metode encrypt dalam pengiriman maupun penerimaan paket data yang dilakukan antara device dengan server. HTTPS menggunakan metode encrypt yang lebih aman dan dapat mengurangi serta mencegah serangan sniffing oleh hacker. Yang ketiga adalah protokol HTTPS adalah protokol yang paling aman saat ini untuk melakukan transaksi online. Pengguna internet diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam penggunaan WiFi sebagai koneksi bebas pada suatu tempat, karena bisa jadi aktivitas mereka dipantau oleh hacker yang untuk hal yang tidak diinginkan, seperti penyebaran gambar, informasi, dan lain-lain. Jadi kesimpulan dari jurnal yang pertama adalah HTTP lebih rentan terhadap sniffing dibandingkan dengan HTTPS, karena HTTP tidak menggunakan metode encrypt dalam pengiriman maupun penerimaan paket data yang dilakukan antara device dan server. Oleh karena itu, dikembangkan HTTPS guna untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan metode encrypt yang lebih aman, dapat mengurangi serta mencegah serangan sniffing oleh hacker. Itu yang saya bisa saya bagikan untuk review jurnal yang pertama. Sedang untuk review jurnal yang kedua adalah dengan judul Peningkatan Kompetensi Santri Melalui Pelatihan Instalasi Sistem Operasi dan Jaringan Komputer. Jurnalnya adalah bernama Jurnal Pengabdian Masyarakat Informatika.
volume 1 halaman nomor 2 halaman 47 sampai 41 sampai 47 tahun 2021. Penulisnya adalah Harliana Muhammad Mariful Huda, Rizky Dharma Rusdian Yusron. Lutfi-nya adalah saya sendiri, Ferry Muta Lutfi, tanggal 22 Desember 2024. Latar belakang yang diambil adalah Pondok Pesantren Nurul Mutakin Al Barokah. Ini berkomitmen membekali santrinya dengan soft skill dan hard skill. Namun pengembangan soft skill khususnya bidang komputer kurang maksimal. Santri masih sebatas pengguna dan belum mampu melakukan instalasi, perawatan atau pembuatan jaringan lokal secara mandiri. Hal ini menyebabkan pesantren harus memanggil teknisi dari luar jika terjadi kerusakan. Pesantren berharap dukungan dari Akademi Universitas Nahdlatul Ulama Blitar untuk meningkatkan kemampuan santri melalui pelatihan. Berbagai bekal karir mereka sebagai langkah awal adalah pesantren meminta pelatihan operasi sistem dan jaringan untuk santri SMA dengan tujuan mengenalkan sistem operasi dan instalasi jaringan komputer secara mandiri. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan soft skill santri di bidang komputer agar mandiri dalam instalasi dan perawatan komputer dan jaringan sehingga pesantren tidak perlu bergantung pada teknisi luar. Tujuan dari penelitian adalah untuk memberikan pemahaman pada santri mengenai sistem operasi komputer dan jaringan, mulai dari instalasi hingga troubleshooting sederhana. Metode penelitian yang dipakai adalah dalam kegiatan pengabdian ini bersifat komprehensif, dimulai dari identifikasi kebutuhan melalui observasi dan wawancara. Pelaksanaan kegiatan dengan metode ceramah dan praktek hingga evaluasi untuk memperbaiki perbaikan berkelanjutan. Masalah yang diangkat adalah masalah pemahaman yang minim dari santri tentang operasi komputer dan jaringan. Artinya perbedaan minat antara santri putra dan putri terhadap instalasi sistem operasi. Santri putri kurang tertarik dalam terutama saat menghadapi setting BIOS yang dianggap membingungkan. Ketiga adalah berbagai masalah muncul saat santri mencoba membangun jaringan LAN, seperti kerusakan pada kabel dan kualitas jaringan, kerusakan hub dan switch, simbol LAN yang tidak muncul dan tidak terdeteksi, koneksinya lambat. Hasil dari pemanfaatan penelitian adalah satu, adalah pengenalan sistem operasi dan peralatan jaringan dengan tim memberikan presentasi yang singkat tentang sistem operasi dan pengenalan peralatan jaringan secara langsung. Ditemukan bahwa santri memiliki pemahaman yang kurang tepat mengenai kabel jaringan, sehingga tim menjelaskan detail fungsi, bagian, dan jenis-jenis LAN serta cara pembuatannya. Instalasi sistem yang kedua adalah instalasi sistem operasi. Santri diberi kesempatan untuk melakukan instalasi sistem operasi secara mandiri, mulai dari setting BIOS hingga instalasi Windows. Terutama teramati bahwa santri putra lebih antusias dalam kegiatan ini dibandingkan santri putri yang merasa kesulitan dan kurang tertarik dengan setting BIOS. Pembangunan jaringan LAN sederhana setelah instalasi sistem operasi. Santri diajarkan membangun jaringan LAN. Muncul beberapa kendala seperti kerusakan kabel dan konektor, kerusakan hub dan switch, timbulan tidak muncul, dan koneksi lambat. Tim memberi solusi namun tetap mendorong santri untuk menyimpulkan langkah yang harus diambil. Ketiga, uji koneksi. Uji koneksi dilakukan secara hardware dengan memperhatikan lampu indikator dan alat tester dan software menggunakan perintah ping. Yang keempat adalah post-test dan kuesioner. Jadi santri diberikan sebuah post-test tentang pengecekan perangkat keras saat booting dan diberikan kuesioner untuk mengukur feedback tentang materi dan kemampuan narasumber. Kuesioner menggunakan skala Likert dengan pilihan jawaban dari satu adalah tidak baik hingga 5 baik sekali. Jadi kesimpulan dari jurnal kedua adalah dengan adanya kegiatan pengabdian ini berhasil memberikan pemahaman dasar mengenai sistem operasi dan jaringan para santri. Meskipun terdapat perbedaan minat antara santri putra dan putri, pada tahap awal instalasi sistem operasi, namun antusias santri putri meningkat saat kegiatan pembangunan jaringan LAN. Feedback dari kuesioner menunjukkan kepuasan yang tinggi terhadap materi dan kemampuan narasumber. Jadi kegiatan ini memberikan pengalaman praktis pada santri dalam mengatasi masalah jaringan sederhana. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam review jurnal ini. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.